Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, pagi hari ini firman Tuhan saya berikan judul Hidup adalah pilihan. Hidup adalah pilihan. Terambil di dalam Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masih di dalam rangkaian khotbah di bukit yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, salah satu ilustrasi atau gambaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu adalah tentang orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus menggambarkan orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan ibarat orang yang bijaksana, yang mendirikan rumah di atas batu. Jadi tanah itu dikeruk terlebih dahulu, ketika sudah sampai pada batu, barulah di situ dipasang fondasi untuk dibikin dasar pembuatan rumah. Dan ketika hujan turun dan angin kencang bertiup, rumah itu tetap kokoh. Tetapi sangat berbeda dengan orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya. Digambarkan seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Namanya pasir, ketika dibangun rumah di situ, kalau hujan, pasirnya pasti lari kemana-mana, larut kemana-mana, dan rubuhlah orang itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, ini adalah gambaran. Ya, kita memilih yang mana ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Mau melakukan atau kita mau mengabaikan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita itu sebenarnya juga diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Ya, diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Ketika kita bangun pagi-pagi, apa yang harus kita lakukan? Kita memilih antara kita berdoa atau kita melakukan aktivitas yang lain. Antara kita membaca firman Tuhan atau kita melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Ini adalah pilihan-pilihan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ketika kita menghadapi persoalan masalah yang besar pun, kita harus memiliki pilihan untuk memutuskan masalah tersebut. Kita dapat memilih dengan tepat sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal jika kita ingin pilihan kita itu tepat di dalam mengambil keputusan-keputusan yang harus kita hadapi sehari-hari. Yang pertama adalah mintalah hikmat kepada Tuhan agar pilihan kita menjadi pilihan yang tepat. Di dalam Yakobus pasal yang pertama, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-5 di sana dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat,
hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Yang kekurangan hikmat, Tuhan katakan mintalah kepadanya. Karena dia yang menjadi sumber hikmat akan memberikan hikmat itu kepada kita. Sering Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita diperhadapkan dengan hal-hal yang sulit dalam mengambil keputusan. Apa yang kita lakukan ketika kita sulit mengambil keputusan dalam satu masalah yang besar? Kita berdoa bersama-sama, kita minta hikmat Tuhan, supaya keputusan-keputusan yang kita ambil, keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, inilah Bapak, Ibu, dan Saudara, salah satu contoh yang kecil di dalam kehidupan kita. Ketika kita sulit menghadapi masalah, baik itu masalah di pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah-masalah di gereja, kita butuh hikmat yang daripada Tuhan. Supaya setiap keputusan kita menjadi keputusannya Tuhan. Setiap keputusan kita menjadi rencananya Tuhan di dalam kehidupan kita. Memang ini tidak mudah, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi percayalah, ketika kita mau memilih pilihan yang tepat di dalam kehidupan kita, mintalah hikmat kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, bacalah firman Tuhan setiap hari. Bacalah firman Tuhan setiap hari. Mazmur 119 ayat yang 105 mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sangat jelas pemazmur mengatakan ini kepada kita, bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku. Artinya firman Tuhan ini yang menjadi terang di mana kaki kita akan melangkah. Yang akan menuntun kaki kita akan berjalan. Di sanalah Bapak, Ibu, dan Saudara, jalan kita, jalan yang diterangi dengan firman Tuhan, akan melangkah dengan nyaman, akan melangkah sesuai dengan rencananya Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan itu yang menuntun setiap langkah-langkah kita. Dalam apapun juga, Bapak, Ibu, dan Saudara, kadang-kadang kita berpikiran, oh firman Tuhan itu hanya hal-hal yang sifatnya rohani. Enggak, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tentang pengetahuan alam, firman Tuhan sudah mengatakan, kalau pada zaman dahulu, Columbus membuktikan kalau bumi ini bulat, itu mereka berlayar. Tetapi Yeremia pasal 40, ayat yang ke-22 sudah dikatakan di sana bahwa dia bertahta di atas bulatan bumi. Tidak perlu Columbus membuktikan kalau dunia ini bulat, bumi ini bulat, tetapi firman Tuhan sudah mengatakan terlebih dahulu. Di dalam dunia kesehatan, firman Tuhan juga mengatakan hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Kalau kita berbicara tentang rumah tangga, bagaimana di dalam kitab Kolose juga dikatakan di sana tentang hubungan seorang bapak, ibu, dan anak-anak. Disampaikan semuanya. Jadi lengkap Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan ini. Jadi perlulah kita membaca kebenaran firman Tuhan ini setiap hari, karena firman Tuhan ini adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sehingga setiap persoalan yang kita hadapi, kita dapat mengambil keputusan, dapat memilih keputusan yang terbaik, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
Kemudian yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana supaya kita dapat memilih pilihan yang tepat. Janganlah menuruti nafsu duniawi. Janganlah kita menuruti nafsu duniawi. Di dalam Kolose, pasal yang ketiga, ayat 5 dan ke-6, di sana dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Mendatangkan murka Allah. Kalau kita hanya menuruti hawa nafsu, Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak akan ada habisnya. Di dalam Yohanes dikatakan, iblislah bapamu. Sebelum kita mengenal Tuhan, iblis adalah bapak kita. Yang hidupnya hanya menuruti hawa nafsu. Tetapi ketika kita mengenal dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, kita hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Kita hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Kuk yang dipasang oleh iblis itu telah diambil oleh Tuhan Yesus. Dan kita menjadi orang-orang yang merdeka. Orang-orang yang tidak lagi terikat dengan hawa nafsu dunia. Maka Rasul Paulus mengatakan, matikanlah dirimu dalam segala sesuatu yang duniawi. Matikanlah. Karena hawa nafsu hanya menjerumuskan kita. Hawa nafsu hanya akan membawa kita kepada kehancuran. Tetapi ketika kita mematikan duniawi kita hidup dan hidup bersama-sama dengan Dia. Hidup di jalan-jalannya Tuhan. Hidup yang dituntun oleh Roh Kudus. Yang membawa kepada kita ke dalam kebenaran firman-Nya. Mari Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Tuhan menawarkan kepada kita, mau melakukan firman-Nya atau tidak melakukan firman-Nya. Ketika kita melakukan firman-Nya, firman Tuhan mengatakan, walaupun ada hujan dan banjir, rumah itu tetap kokoh berdiri. Tetapi ketika kita hanya mendengar firman-Nya dan tidak mau melakukannya, ketika turun hujan dan banjir, apa yang terjadi? Rumah itu roboh dan hebat kerusakannya. Pilihan, mana yang kita pilih? Kita ingin selamat, lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Amin.